Selamat pagi semua, saya Yuri BSF. Kali ini akan mencoba sharing bagaimana cara budidaya ikan nila. Sharing kali ini fokus pada teknik dan cara budidaya ikan nila dengan target 2 bulan panen. Hal apa saja sih yang akan Yuri bahas dalam video sharing bagaimana cara budidaya ikan nila ini? Ada 11 poin penting loh. Jadi, perhatikan satu persatu agar sukses budidaya ikan nilanya. 1. Kunci sukses memilih benih ikan nila. Pemilihan benih nila yang baik, berkualitas, serta cepat pertumbuhannya gampang-gampang sulit. Semua penjual mengklaim bahwa benih nilanya yang baik dan cepat pertumbuhannya. Kita harus jeli mengetahui indukan ikan nila, jangan sampai terkecoh. 2. Jenis nila yang dipilih. Jenis ikan nila ini memiliki rasa yang lebih gurih sehingga memiliki harga jual yang lebih baik. 3. Budidaya ikan nila, target 2 bulan panen. Teknik dan cara budidaya 2 bulan panen. Tidaklah sulit. 4. Teknik dan cara budidaya ikan nila. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila sebaiknya berkadar protein berapa agar bisa panen 2 bulan. 5. Bagaimana cara ternak ikan nila supaya cepat besar? Hal penting apa saja yang harus diperhatikan agar nila cepat besar dan sehat? 6. Cara sederhana budidaya ikan nila dan efektif. Untuk hasil maksimal, sebaiknya gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan. Mengapa? 7. Persiapan membuat kolam ikan nila. Step by step persiapan kolam pemeliharaan budidaya ikan nila. 8. Kolam sirkulasi, bagaimana cara budidaya ikan nila. Pengelolaan air budidaya ikan nila agar pertumbuhan ikan nila maksimal. 9. Filter kolam sirkulasi. Teknik kolam filter ini berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan organik di perairan atau sisa pakan dan kotoran ikan, sehingga kualitas air dapat lebih terjaga dan ikan tetap sehat. 10. Pengendalian hama. Pada situasi normal, penyakit ikan nila tidak banyak mengkhawatirkan. Namun, bila budidaya ikan nila sudah dilakukan secara intensif dan massal, resiko serangan penyakit harus diwaspadai. 11. Pakan budidaya ikan nila berprotein tinggi dengan biaya murah. Bagaimana memproduksi pakan pelet tinggi protein 40% dengan biaya 3.100 per kilo? Jadi, ada 11 poin yang akan Yuri sharing. Tips memilih benih ikan nila. Beragam ikan nila dan jenis dari persilangan, benih nila hitam maupun merah, atau persilangan antara keduanya, nila gesit dari jenis ikan nila yang cepat besar, jenisnya jantan atau monoseks. Ikan nila jantan ini bisa memakai jantanisasi atau memang sudah jantan dari larvanya, seperti misalnya ikan nila gesit bersilang dengan ikan nila nirwana. Dari anakan tersebut menghasilkan larva benih nila 85% jantan atau monoseks. Pemilihan benih nila yang baik, berkualitas, serta cepat pertumbuhannya gampang-gampang sulit. Semua penjual mengklaim bahwa benih nilanya yang baik dan cepat pertumbuhannya. Kita harus jeli mengetahui indukan ikan nila seberapa besar, karena ikan nila yang bagus bukan karena hanya jenisnya, tetapi karena indukan ikan nila tersebut. Banyak jenis ikan nila yang baik, seperti ikan nila bes, ikan nila gesit, ikan nila nirwana, ikan nila super, ikan nila janti, dan strain-strain lainnya. Namun, perlu diketahui bahwa indukan ikan nila tersebut sudah berapa kali memijah. Umur ikan nila berapa tahun? Dari jenis ikan nila strain ke berapa?
Semua jawaban tersebut tentunya harus diteliti agar petani ataupun budidaya dapat menjawabnya. Untuk itu, penjual yang jujur sangat diharapkan agar ikan nila seukuran 3 jari sudah beranak. Untuk memilih benih nila yang baik dan cepat pertumbuhannya, tanyakan benih ikan nila tersebut pada penjualnya. Dari mana asalnya? Kalau indukannya besar, insya Allah larva yang dihasilkan dari indukan tersebut juga besar. Memilih ikan nila monoseks dapat disesuaikan pemasaran ikan nila tersebut. Jika memang ikan nila dijual berkisaran setengah ons ke atas, alangkah baiknya memilih jenis ikan nila yang besar-besar. 2. Jenis nila yang dipilih. Ikan nila merah, karena cara budidaya ikan nila merah adalah jenis ikan nila ini memiliki rasa yang lebih gurih dan tidak memiliki duri halus, sehingga memudahkan konsumen untuk mengkonsumsinya. Sementara secara fisiologi, keunggulan nila merah dibandingkan dengan nila hitam ialah lebih tahan terhadap serangan penyakit. Sedangkan jika dilihat dari masa pertumbuhannya tergolong sama. 3. Budidaya ikan nila target 2 bulan panen. Bagaimana cara budidaya ikan nila? Teknik dan cara budidaya 2 bulan panen tidaklah sulit. Ikan nila merah mudah berkembang biak dan mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik. Di alam bebas, ikan nila merah banyak ditemukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa. Suhu optimal bagi pertumbuhan ikan nila berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius dengan pH air 7 sampai 8. Semakin hangat cuaca, semakin bagus pertumbuhan nila. Terlebih jika dibudidayakan di daerah pesisir pantai. Karena nila juga mampu hidup di air payau. Yang penting, usahakan suhu air tidak di bawah 24 derajat Celcius, karena pertumbuhan ikan dapat terganggu oleh oksigen terlarut di dalam air yang sedikit. Bagaimana teknik dan cara budidaya ikan nila? Seperti kita ketahui bersama, ikan nila merah termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Makanan alaminya berupa plankton, tumbuhan air, dan berbagai hewan air lainnya. Pakan buatan untuk budidaya ikan nila sebaiknya berkadar protein sekitar 35% sampai 50%. Kelebihan lainnya, biaya pakan untuk budidaya ikan nila relatif lebih murah. Teknik dan cara budidaya ikan nila. Sejak awal kolam ikan nila perlu dilakukan pemupukan kolam untuk merangsang tumbuhnya fitoplankton, zooplankton, maupun binatang yang hidup di dasar seperti cacing, siput, jentik-jentik nyamuk. Semua itu dapat menjadi makanan ikan nila. Untuk pakan tambahan, bisa juga ditambahkan pakan buatan yang berupa pelet dengan ukuran kecil yang bisa dimakan oleh bibit ikan tersebut. Jangan lupa dicampurkan dengan tepung maggot BSF ke dalam pelet tersebut. Boleh juga diberi makan tumbuhan air seperti ganggang dan lain sebagainya. Pemberian pakan per hari sebanyak 3-5% dari berat tubuh ikan nila. 6. Cara sederhana budidaya ikan nila namun efektif adalah diawali dengan memilih benih ikan nila. Pemilihan benih merupakan faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan nila. Untuk hasil maksimal, sebaiknya gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan. Karena pertumbuhan ikan nila jantan 40% lebih cepat daripada ikan nila betina. Budidaya ikan nila secara monoseks lebih produktif dibanding campuran. Karena ikan nila mempunyai sifat gampang memijah atau melakukan perkawinan. Sehingga bila budidaya dilakukan secara campuran, energi ikan akan habis untuk memijah dan pertumbuhan bobot ikan sedikit terhambat.
Saat ini, banyak yang menyediakan bibit ikan nila monoseks. Bila sulit mendapatkannya, bibit ikan monoseks bisa dibuat sendiri. Penebaran benih ikan nila, kolam yang telah terisi air sedalam 60-75 cm, siap untuk ditebari benih ikan nila. Pada tebar kolam tanah untuk budidaya ikan nila sebanyak 15-30 ekor per meter persegi dengan asumsi ukuran benih sebesar 10-20 gram per ekor dan akan dipanen dengan ukuran 300 gram per ekor. Sebelum benih ditebar, hendaknya melewati tahap adaptasi terlebih dahulu. Gunanya agar benih ikan terbiasa dengan kondisi kolam, sehingga resiko kematian benih bisa ditekan. Caranya, masukkan wadah yang berisi benih ikan nila ke dalam air kolam. Biarkan selama beberapa jam. Kemudian, miringkan atau buka wadah tersebut. Biarkan ikan keluar dan lepas dengan sendirinya. Ciri-ciri benih yang baik adalah yang berwarna cerah dan pergerakannya lincah. Untuk padat, penebaran yang dianjurkan berkisar 15-20 ekor per meter persegi, tergantung dengan ukuran benih. Sebelum disebar, benih dicuci hamakan terlebih dahulu dengan direndam pada larutan kalium permanat atau garam dapur selama 1-2 hari. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari. 7. Persiapan membuat kolam ikan nila. Pemeliharaan budidaya ikan nila. Setelah semua persiapan selesai dilakukan dan benih sudah disebarkan ke dalam kolam, langkah selanjutnya adalah merawat ikan hingga usia panen. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan pengisian air pada kolam. Kolam dikeringkan dan dijemur selama 4-7 hari atau sampai tanah dasar kolam retak-retak. Hal ini berguna untuk membasmi hama dan bibit-bibit penyakit. Pemberian kapur pada kolam dengan dosis 10-25 gram per meter persegi. Tujuannya adalah untuk membasmi bibit-bibit penyakit yang masih terdapat di dasar kolam, dan selain itu juga dapat meningkatkan pH air. Pemupukan kolam, pupuk yang digunakan berupa pupuk kandang maupun pupuk buatan. Hal ini perlu karena sifat ikan nila yang menyukai pakan plankton. Pupuk kandang paling baik diberikan pada awal persiapan kolam dengan dosis 250 gram per meter kubik. Setelah kolam diisi air, selanjutnya diberikan pupuk anorganik berupa urea dan TSP dengan dosis masing-masing 2,5 gram per meter persegi dan 1,25 gram per meter persegi. Pengisian air kolam, sumber air dapat berasal dari sungai, danau, mata air atau air sumur. Untuk pengisian pertama, kolam diisi air hingga ketinggian 5-10 cm dan dibiarkan selama 3-4 hari. Hal ini berguna untuk tumbuhnya makanan alami di kolam. Selanjutnya, di kolam diisi penuh dan dilanjutkan dengan pemupukan menggunakan pupuk organik. 9. Filter kolam sirkulasi. Caranya dengan sirkulasi air secara terus-menerus. Sistem sirkulasi tersebut tentu saja membutuhkan air yang berlimpah atau boros air. Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah dengan melakukan proses penyaringan atau filter. Intinya, air kolam dialirkan ke kolam penyaringan atau filter, kemudian dialirkan kembali ke kolam ikan. Teknik kolam filter ini berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan organik di perairan atau sisa pakan dan kotoran ikan, sehingga kualitas air dapat lebih terjaga dan ikan tetap sehat. 10. Pengendalian hama dan penyakit. Seperti telah disebutkan sebelumnya,
ikan nila merupakan ikan yang tahan banting. Pada situasi normal, penyakit ikan nila tidak banyak mengkhawatirkan. Namun, bila budidaya ikan nila sudah dilakukan secara intensif dan massal, resiko serangan penyakit harus diwaspadai. Penyebaran penyakit ikan sangat cepat, khususnya untuk jenis penyakit infeksi yang menular. Media penularan biasanya melewati air, jadi bisa menjangkau satu atau lebih kawasan kolam. Pemanenan ikan nila, waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila mulai dari penebaran benih hingga panen mengacu pada kebutuhan pasar. Ukuran ikan nila untuk pasar domestik berkisar 300 sampai 500 gram per ekor. Untuk memelihara ikan nila dari ukuran 10 sampai 20 gram hingga menjadi 300 sampai 500 gram dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan. 11. Pakan budidaya ikan nila berprotein tinggi dengan biaya murah, pemberian pakan budidaya ikan nila, pengelolaan pakan sangat penting dalam cara budidaya ikan nila. Biaya pakan merupakan komponen biaya paling besar dalam budidaya ikan nila. Berikan pakan berupa pelet dengan kadar protein 30% sampai 50%. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Pemberian pakan bisa dilakukan pada pagi dan sore hari. Setiap 2 minggu sekali, ambil sampel ikan nila secara acak, kemudian timbang bobotnya, lalu sesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan. Yang tidak kalah penting adalah menyediakan pakan tinggi protein, namun dengan biaya yang terjangkau, seperti dengan memproduksi maggot BSF loh ya. Itu loh, maggot lalat tentara hitam, jangan dari lalat hijau, karena bawa sumber penyakit. Maggot BSF banyak dimanfaatkan untuk mensubstitusi tepung ikan karena mempunyai kandungan nutrisi tidak jauh berbeda dengan tepung ikan. Kandungan protein maggot BSF tinggi antara 45% sampai 57%. Jadi, bisa dijadikan tepung maggot dan pelet maggot dengan kadar protein yang disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ternak ikan. Biaya produksi maggot sangat murah karena pakan utama maggot adalah sampah, dan kita bisa mendapatkan sampah dengan biaya minimal, sehingga bisa memproduksi maggot dengan biaya kurang dari 3.100 per kilo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Tulisannya Yuri akan jawab, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku.